Pembatasan penggunaan media sosial, foya-foya dan memamerkan harta ini diprotes dari masyarakat akibat ketidakpekaan sosial. Yang mempengaruhi terjadinya fenomena pamer OTT. Seperti yang pertama yaitu pengaruh dari media sosial seperti TikTok, Instagram maupun Facebook banyak sekali menampilkan postingan pamer OTT. Saat postingan tersebut diposting, maka akan mendapat banyak like dan view, dan para remaja kebanyakan menginginkan hal tersebut. Lalu yang kedua itu keinginan untuk diakui. Lalu yang ketiga ada tekanan atau pengaruh dari pergaulan. Saat kita mengikuti tren yang ada zaman sekarang, maka akan dianggap tren. Jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan dianggap update, yaitu kurang update maupun. Lalu yang terakhir ada peran keluarga. Keluarga dapat menjalankan nilai keseimbangan dalam pakaian, sehingga tidak dapat membuat kita untuk flexing OTT. Dampak flexing outfit bagi individu yang pertama ada konsumtif atau boros, FOMO, insecure atau bahkan menambah utang paylater. Yang kedua ada dampaknya bagi kelompok, yaitu senjangan sosial, dikucilkan atau sampai minder. Selanjutnya ada dampak bagi masyarakat, yaitu yang pertama dominannya budaya instan dan lunturnya nilai kerja keras dan kesederhanaan. Lalu adapun dampak positifnya yaitu bisa menjadi motivasi kerja tetapi minim. Selanjutnya ada peran agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu. Yang pertama ada agen keluarga, yang dimana individu meniru gaya hidup orang tua dan bisa menjadi filter jika diajarkan sederhana. Selanjutnya ada agen teman sebaya yang paling berpengaruh dan biasanya individu mencari validasi lewat like. Selanjutnya ada agen sekolah yang bisa tanpa literasi digital bisa mempengaruhi dan bisa mengontrol lewat aturan dan edukasi. Yang terakhir adalah agen media massa seperti influencer yang menjadi patokan salah atau algoritma yang mendorong konten-konten. Selanjutnya ada peran agen sosialisasi terhadap munculnya kegiatan pamer OTT. Yang pertama yaitu dari agen keluarga. Jika keluarga kurang menanamkan nilai kesederhanaan, maka sang anak bisa terbiasa untuk flexing. Lalu yang kedua ada agen teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sang remaja. Jika biasanya dalam teman sebaya itu biasa untuk kegiatan flexing ataupun pamer. Ketika ada agen sosial sekolah. Di sekolah, jika kurangnya menanamkan pendidikan berkarakter, maka sang anak akan lebih mementingkan penampilan daripada nilai. Selanjutnya ada agen media sosial. Di media sosial banyak sekali postingan influencer yang berpakaian hedon dan flexing. Itu dapat membuat para remaja berkeinginan untuk bisa berpakaian seperti itu. Ada upaya pencerahan flexing outfit. Yang pertama melalui edukasi seperti literasi digital, membedakan kebutuhan versus keinginan, dan finansial potensi. Selanjutnya ada penguatan nilai seperti menggunakan rasa syukur dan sederhana. Lalu ada melalui pengawasan seperti orang tua melalui media sosial dan sekolah yang mengalami dan bullying, dan individu yang melatih self control. Lalu yang terakhir ada melalui keteladanan seperti tokoh publik yang membuat konten edukatif dan bukan pamer. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pamer OTT. Yang pertama, edukasi literasi digital.
kita dapat mengedukasi para remaja melalui poster ataupun jurnal untuk tetap memakai pakaian yang sederhana dan Selanjutnya ada bentuk pengendalian sosial. Yang pertama ada preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk mencegah orang-orang menjadi sombong dan dilakukan ketika sebelum dampak negatif terjadi. Selanjutnya ada represif atau penindakan yang dilakukan setelah dampak negatif terjadi dan bertujuan untuk mengembalikan norma yang dilanggar. Selanjutnya ada cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama ada persuasif atau ajakan secara halus. Persuasif ini tidak memaksa tapi memengaruhi pola pikir. Yang kedua ada koersif atau paksaan. Di sini ada unsur tekanan atau aturan yang harus ditaati. Yang ketiga ada kuratif atau perbaikan. Tujuannya untuk memperbaiki perilaku yang sudah terlanjur menyimpang agar kembali sesuai norma sosial. Dan yang terakhir ada partisipatif yang bertujuan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga norma sosial agar tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada peran institusi sosial. Yang pertama ada keluarga yang mengajarkan nilai kesederhanaan. Dan yang kedua ada sekolah yang memberikan pendidikan dasar. Yang ketiga ada masyarakat yang memberikan pendidikan sosial, ujian ataupun kritik.